أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد نبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyambut bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah dan
yang dimuliakan kita juga bersama, ada banyak hal tentunya yang bisa kita bicarakan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas, atau mungkin terlalu banyak. Tapi izinkan kami untuk sedikit saja membahas berkenaan dengan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tentu khutbah tersebut tidak mungkin dibahas keseluruhan khutbah dalam kesempatan yang singkat ini. Ada satu petikan dari khutbah Nabi yang mana Nabi katakan dalam pidato, tentunya petikan dalam pidato tersebut, ya ayuhan nas man hasuna minkum fi hada syahri khulkah kana lahu jawazan ala siratin yawma nazzala fihil aqdam. Wahai manusia, man hasuna minkum fi hadal syahr, siapa yang di dalam bulan ini, maksudnya di dalam bulan suci Ramadan, hasuna khulukah, jadi siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang menghiasi akhlaknya dengan kebaikan, siapa yang memperbaiki akhlaknya, siapa yang baik akhlaknya di dalam bulan suci Ramadan, kana lahu jawazan ala sirat yauma tazillu fihil aqdam. Siapa yang baik kelak nanti dalam sirat, jadi nanti ini di dalam setelah hari kemudian. Siapa yang berjalan pada sirat, jadi sirat ini dianalogikan sebagai satu jalan yang berhasil melewati sirat, dia akan sampai pada surganya Allah. Siapa yang gagal, dia akan terhempas kepada api neraka, na'udzubillah. Siapa yang paling baik akhlaknya di bulan suci Ramadan ini, maka nanti Allah akan mudahkan, sukseskan, sampaikan, selamatkan ketika kaki-kaki itu berjalan di atas sirat. Padahal, kata Nabi, ada banyak kaki-kaki yang tergelincir di sirat tersebut. Jadi ini satu buah pilihan. Anda tetap berjalan tegak di atas sirat sampai kepada tujuan, atau Anda tergelincir, na'udzubillah, dan terhempas kepada jahannam, kepada nerakanya Allah. Lalu bagaimana ceritanya? Apa yang hendak kita petik dari khutbah Nabi ini? Akhlak yang baik Allah selamatkan dari sirat. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan seorang hamba berarti ditentukan juga oleh perilakunya atau akhlaknya atau moralnya selama hidup di dunia. Tentu ada banyak elemen, ada banyak faktor yang menentukan. Tetapi tampaknya husnul khuluq, akhlak yang baik ini juga sangat-sangat menentukan. Kalau ada pelajaran yang paling mudah tentunya adalah pelajaran akhlak, paling mudah. Secara teori paling mudah. Akan tetapi pada dataran praktek dia merupakan pelajaran yang paling sulit. Karena kita sering berhadapan pada satu momen-momen tertentu
di mana tidak ada kontrol lagi pada diri kita. Akhirnya kita terjerembab dengan akhlak yang buruk, na'udzubillah. Dan itu sering, siapapun dari kita sering berlaku seperti itu. Ada seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi di saat Nabi sedang duduk di masjid. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ad-din itu? Apa agama itu?" Nabi menjawab, agama itu akhlak yang baik. Orang itu bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma huwa ad-din? Apa agama itu?" Nabi menjawab, akhlak yang baik. Sampai 3 kali dia mengatakan, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan tiga kali pula Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa agama adalah akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga dia datang dari belakang Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa agama itu?" Lalu Nabi menoleh ke orang itu. Agama memerintahkan kita untuk tidak marah. Jadi salah satu poin dari akhlak itu, kita tidak marah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang amarah, biasanya kalau manusia sudah marah, lupa semuanya. Keluar kata-kata yang kasar, dan itu terjadi juga pada diri kita semua. Setan menunggangi orang yang marah. Kalau sudah selesai amarah itu, baru kita sadar bahwa kita menyesal. Kenapa telah berbuat seperti ini, telah berbuat seperti itu, telah mengucapkan ini dan telah mengucapkan itu. Karena itu ada pada kontrol setan. Setelah berakhirnya, kita semua akan menyesal. Di dalam bulan suci Ramadan, salah satu yang mesti kita garis bawahi adalah bagaimana kita tidak boleh marah. Kalau kita menyebut tidak boleh marah, semua orang pasti protes. Bagaimana kita tidak marah jika melihat hal ini di depan kita? Bagaimana jika kita tidak emosi, jika kita menyaksikan ini, jika kita menyaksikan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengatakan jangan marah, bukan berarti Nabi sendiri tidak pernah marah. Nabi juga pernah marah. Lalu maksud tidak marahnya apa? Yang maksud tidak marah adalah ketika berkenaan dengan diri kita, dengan ego kita, dengan kepentingan kita, dengan maslahat kita, dengan dunia kita. Karena cenderung marah-marah kita atau marahnya orang-orang pemula adalah ketika berkenaan dengan harga dirinya, berkenaan dengan harta bendanya, berkenaan dengan kepentingannya, berkenaan dengan maslahat pribadinya, berkenaan dengan egonya. Semua yang berkenaan tentang dirinya, dia marah. Ini yang ingin disampaikan Nabi. Bukan berarti kita tidak marah ketika melihat kezaliman di depan kita. Nabi pun marah. Tapi ketika kita marah melihat sebuah kezaliman, itu bukan marah yang dilarang. Itu adalah marah yang hak. Marah seorang mukmin. Marah yang berada orang pada posisi yang benar. Tapi yang kita ingin bahas adalah marah yang berkenaan dengan ego kita. Marah yang berkenaan dengan apa yang terjadi pada keseharian kita. Dan itulah sesungguhnya tantangan kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang mengambil hak kita, pasti marah akan kita kedepankan dari akhlak itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu akhlak?"
Nabi mengatakan, akhlak adalah kau membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan buruk kepada kita, kita balas dengan perbuatan baik. Itulah satu akhlak yang baik. Jika buruk dibalas dengan buruk, itu belum termasuk akhlak. Walaupun bisa jadi itu juga bukan sebuah kesalahan, bisa jadi. Tetapi itu bukan sebuah kebaikan. Karena tidak mesti yang bukan kesalahan berarti kebaikan. Karena kebaikan itu mewajibkan atasnya pujian. Dia memiliki predikat satu penghargaan terhadap dirinya. Kalau orang sudah memiliki atau telah berbuat sesuatu yang baik, dia layak untuk dipuji dan layak mendapatkan satu penghargaan, layak mendapatkan satu predikat yang baik. Membalas perbuatan buruk dan perbuatan baik layak untuk mendapatkan penghargaan, karena tidak semua orang bisa membalas itu. Kita masih banyak yang terjebak dalam ego kita. Kita hanya melihat kehidupan itu hanya di dunia saja. Tapi bagi orang-orang mukmin yang tahu ada kehidupan setelah mati, ada kehidupan yang lebih besar di balik kehidupan dunia ini, dia akan mementingkan kehidupan yang besar itu, kehidupan yang panjang itu, ketimbang kehidupan yang singkat di dunia ini. Lebih baik dia korbankan yang singkat ini untuk mendapatkan yang jauh lebih besar nantinya. Maka itu orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengalah, orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, dan itu adalah orang-orang pilihan. Para anbiya dan rasul dan orang-orang yang terpilih pasti melakukan itu. Sementara kita dituntut untuk seminimal mungkin bisa meniru, menauladani kebaikan-kebaikan dari orang-orang terpilih itu. Maka di bulan suci Ramadan, Nabi katakan, siapa yang berbuat baik atau siapa yang memiliki akhlak yang baik, maka Allah jamin dia akan selamat saat kaki itu berada pada sirat itu. Apakah jaminan Allah masih membuat kita ragu akan pentingnya akhlak kebaikan itu? Padahal akhlak yang baik kembali kepada kita. Terlepas kita mendapatkan jaminan pada sirat Allah ataupun tidak, tapi kebaikan akhlak ada yang pada kita akan tercermin kembali kepada diri kita itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan al-magam, kedudukan menjadi orang yang berakhlak, memang seseorang pasti akan diuji. Kalau seseorang itu berdiam diri di rumah misalkan, atau lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, pasti orang-orang seperti ini relatif tantangan yang ada pada dia jauh lebih sedikit dengan orang-orang yang beraktivitas di luar, atau orang-orang yang kesehariannya bercampur dengan banyak orang, dengan banyak kalangan, dengan banyak kawan, atau apapun namanya. Orang yang di luar jauh lebih memiliki potensi untuk bertabrakan dan bergesekan. Ujian bagi orang yang di luar pasti lebih banyak ketimbang orang yang mendiam di masjid atau di rumah misalkan. Walaupun di dalam masjid sekalipun, di dalam rumah sekalipun, setan tetap saja menggoda manusia dan memanfaatkan, membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Tapi ini bicara soal potensi. Mereka yang ada di luar rumah tentu lebih banyak tantangannya. Di bulan suci Ramadan, kita melihat juga di negeri kita tercinta ini misalkan, bagaimana lalu lintas yang sudah semerawut, semakin semerawut, terutama di jam-jam atau di waktu-waktu mendekati orang berbuka. Semakin semerawut, seolah-olah semua memikirkan egonya, bagaimana sampai ke rumah atau sampai ke tujuan. Terlihatlah sesungguhnya bahwa kita berada pada sebuah tantangan yang sederhana tetapi nyata di depan mata. Itu satu contoh kecil saja. Bagaimana di luar sana ada banyak ujian-ujian yang menguji kita. Sesungguhnya kita ini termasuk orang-orang yang baik akhlaknya. Di bulan Ramadan ini
atau orang yang mengabaikan pentingnya sebuah akhlak itu. Bulan suci Ramadan yang kita muliakan ini akhirnya menjadi satu madrasah buat kita, menjadi sebuah ajang untuk kita mengenal sesungguhnya kita ini, mengenal diri kita, sesungguhnya diri kita ini berada pada magam yang mana, kedudukan yang mana yang layak untuk diri kita ini. Siapa yang berbeda Ramadannya lebih baik daripada bulan sesungguhnya, sesungguhnya dia sedang menaiki sebuah anak tangga, pelan tapi pasti. Dan barang siapa yang hari atau bulan selain Ramadan lebih baik dari bulan Ramadan, sesungguhnya dia sedang menuruni anak tangga itu. Alih-alih naik, tapi dia justru sedang turun. Bulan Ramadan menjadi satu barometer buat diri kita, buat semua saja, siapa saja di antara kita, untuk menilai sendiri diri ini. Ketimbang kita habiskan waktu kita untuk menilai orang lain, mari kita evaluasi diri kita. Pantaskah diri kita mendapatkan predikat menjadi orang yang layak mendapat predikat sebagai orang yang berakhlak atau tidak? Walaupun sesungguhnya yang kita sebut ujian itu, dimanapun kita menghadap, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, tidak berbeda sama sekali. Tetapi sekali lagi, mereka yang memiliki waktu di luar tentu tantangannya lebih baik. Dan siapa yang tantangannya lebih banyak, tapi dia berhasil melewatinya dengan baik, dialah orang-orang yang lebih banyak mendapatkan poin-poin sehingga layak lebih tinggi derajat daripada kita yang misalkan lebih banyak di dalam ruangan. Saudara-saudara sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehancuran kita sebagai manusia adalah pada saat emosi. Emosilah yang menghancurkan jiwa ini. Ada satu kisah, seseorang berhadapan dengan seorang ibu tua, berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, wanita ini marah-marah, meluapkan emosinya, dan Ali pun mendengarkan, sabar mendengarkan dan mengalah, lebih memilih untuk diam sebagai pendengar di saat emosi itu. Ketika sudah puas meluapkan emosinya di depan Ali, perempuan itu berlalu. Ada orang melihatnya, kemudian mengingatkan perempuan itu, tahukah engkau siapa orang yang baru saja engkau luapkan emosimu di hadapannya? Dia mengatakan, aku tidak mengenalnya. Ketahuilah bahwa dia seorang khalifah, dia pemimpin kita, dia khalifah yang berkuasa saat ini. Lantas perempuan itu merasa malu dan menyesal, lalu mendatangi Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku meminta maaf karena tadi aku sedang memiliki masalah berat sehingga aku tidak bisa mengontrol emosiku. Akhirnya keluarlah kata-kata yang kotor dari mulutku kepada Anda. Imam Ali bin Abi Thalib tersenyum. Dia mengatakan, wahai saudariku, justru kesabaran diperlukan dan dibutuhkan di saat kita sedang memiliki masalah. Kalau kita tidak memiliki masalah, kesabaran nyaris tidak dibutuhkan. Kehadiran kesabaran justru diperlukan, dapat dimanfaatkan di saat kita punya masalah. Ibaratnya dia semacam senjata yang digunakan pada momen tertentu saja. Dia digunakan, tapi di saat momentum itu tidak Anda gunakan, itulah sebuah kesalahan. Tapi di saat Anda punya masalah, Anda tidak menggunakan kesabaran Anda, disitulah letak kesalahan kita. Itu diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib.
Dan seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam awal apa yang saya sampaikan ini, bahwa salah satu bagian terkecil dari akhlak itu adalah engkau jangan marah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi tentunya, dan bagi kita semua. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.